Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miftahul Husna dengan NPM 2141182 dari kelas Manajemen 21 Gabungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai sistem komunikasi telepon. Sistem komunikasi telepon bekerja dengan mentransfer suara dari satu titik ke titik lain melalui jaringan kabel atau nirkabel. Ini memungkinkan kita untuk berbicara dengan orang lain dalam waktu nyata terlepas dari jaraknya. Telepon sistem concave terdiri dari Telephone Network is often called as PSTN, Public Switch Telephone Network, atau Telephone Device Central Office atau CO, suatu istilah untuk menggambarkan pusat jaringan telepon dalam suatu kota. Tugasnya, menyediakan daya untuk telepon, merouting panggilan, merekam tagihan telepon, dan lain sebagainya. Terminal telepon dasar sebuah telepon biasa dapat dibuat hanya dengan menggunakan 4 unit, yaitu bel, saklar kait, papan tombol, sirkuit pidato, maupun papan tombol modern menggunakan panggilan dua nada. Sirkuit ucapan menyesuaikan tingkat suara dan mengisolasi mikrofon dan speaker. Sistem telepon yaitu kabel dan nirkabel. Ada juga sistem telepon analog, sistem telepon digital, sistem telepon seluler, maupun sistem telepon analog. Sistem analog adalah sistem telepon pertama yang didirikan di seluruh dunia. Saat ini, sistem telepon di banyak negara masih sepenuhnya analog. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem ini akan menjadi mubazir karena dunia beralih ke telepon digital. Komponen sistem telepon antara lain yaitu ada mikrofon, penerima, sistem transmisi, sistem peralihan, dan pensinyalan. Peran dari komponen sistem telepon yaitu yang pertama ada mikrofon, berfungsi untuk mengubah getaran di udara menjadi sinyal listrik. Selanjutnya yaitu penerima, berfungsi untuk mengubah sinyal listrik yang diterima menjadi gelombang suara, kebalikan dari mikrofon. Misalnya, loudspeaker, sistem transmisi untuk menyampaikan informasi yang mewakili sinyal audio dari mikrofon ke penerima. Sistem sinyal dan switching menentukan dan membuat hubungan yang tepat antara bagian sistem transmisi untuk menciptakan jalur dari pemancar ke penerima. Sistem telepon digital, meskipun uraian sistem telepon analog memberikan gambaran akurat tentang prinsip-prinsip sistem telepon saat ini. Faktanya, sebagian besar panggilan telepon saat ini sebenarnya adalah panggilan telepon digital. Dalam sistem telepon digital, kedua ujung panggilannya analog dan bagian tengahnya digital. Konversi dari analog ke digital A atau D dan kembali ke analog D atau A dibuat semakian rupa sehingga mustahil bagi telinga manusia untuk menentukan adanya konversi sama sekali. Meskipun sistem telepon analog secara bertahap diubah menjadi digital, input dan output dari sistem tersebut masih tetap analog karena kegunaan akhirnya hanya untuk manusia yang mampu mengolah informasi analog. Saat ini, sebagian besar panggilan telepon adalah analog dari telepon di rumah ke kantor. Switching pertama, sehingga konversi A atau D dan D atau A dilakukan di kantor ini. Di masa depan, ketika sistem telepon menjadi digital, konversi dari analog maupun digital dan digital maupun analog ini akan dilakukan dalam perangkat telepon di rumah. Sinyal suara maupun bentuk gelombang analog diambil sampelnya pada frekuensi sampling dan dikuantisasi ke sejumlah level. Nilai-nilai ini kemudian diberi kode biner untuk menyelesaikan proses konversi dari analog ke digital. Proses digital maupun analog juga dijelaskan secara singkat. Bit-bit tersebut didekodekan ke dalam nilai terkuantisasinya dan diperoleh bentuk gelombang yang mirip dengan bentuk gelombang analog asli. Untuk suara, frekuensi sampling standar adalah 8000 Hz. Jumlah standar level kuantisasinya untuk sinyal audio adalah 256 yang membutuhkan 8 bit. Jadi, bitrate untuk panggilan telepon digital adalah 8000 dikali 8 sama dengan 68000 bits per second maupun 64 kbps. Ini adalah bitrate yang akan mencapai kantor pusat jika konversi analog maupun digital dilakukan di dalam telepon rumah.
Karena banyak panggilan yang sampai di kantor pusat, semuanya dapat digabungkan dan dialihkan ke pusat lain untuk dialihkan ke tujuan. Kemudian yaitu menggabungkan banyak saluran dan mengirimkannya secara bersamaan melalui satu saluran transmisi disebut multiplexing. Salah satu keuntungan transmisi digital adalah setelah digitalisasi, semua jenis informasi berbentuk bit, sehingga sistem tunggal seperti sistem telepon dapat digunakan untuk membawa panggilan telepon, data internet, atau data lainnya pada bit yang sesuai kecepatan. Sistem telepon seluler. Sistem telepon seluler berbeda dengan sistem sebelumnya karena media transmisi utama adalah udara, bukan kabel atau antara unit bergerak dan stasiun pangkalan, seperti pada sistem telepon analog dan digital. Dalam sistem seluler, sinyal dari unit bergerak melalui telepon seluler ke stasiun pangkalan ditransmisikan melalui gelombang radio, melalui udara, bukan melalui kabel logam. Namun, sinyal dari stasiun pangkalan dikirim ke pusat peralihan, bergerak dan mungkin ke kantor pusat telepon melalui kabel listrik yang kemudian dialihkan ke tujuan yang sesuai. Antena di stasiun pangkalan mengubah gelombang radio menjadi sinyal listrik dan sirkuit di stasiun pangkalan mengirimkan sinyal tersebut ke pusat peralihan seluler yang sesuai. Bagaimana sistem telepon seluler daerah maupun kota atau bagian kota lainnya dibagi menjadi jumlah sel, biasanya berukuran 2 hingga 10 mil, tetapi bisa juga menjadi lebih kecil untuk area yang lebih ramai, dan stasiun pangkalan diposisikan dalam setiap sel. Jika pengguna, yaitu ponsel, berada dalam sel tertentu, panggilan ditangani oleh stasiun pangkalan terkait dalam sel tersebut. Stasiun pangkalan mengirimkan sinyal ke pusat peralihan seluler, juga disebut MTSO, yang mengalihkan sinyal ke stasiun pangkalan lain atau ke Public Switched Telephone Network ataupun PSTN. Tergantung pada tujuan panggilannya, apakah unit seluler lain atau telepon biasa. Saat penggunaan berpindah dari satu sel ke sel lainnya, panggilan tersebut diserah terimakan ke stasiun pangkalan sel lainnya. Ini disebut dengan hand-off. Serah terima ini diharapkan transparan bagi pengguna. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem komunikasi telepon pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.